Malaysia meremehkan rencana PSSI yang akan menggelar mini turnamen di Jeddah Internasional pada bulan September akhir tahun nanti, guys. Media Malaysia yang bernama OneFootball.my itu meremehkan Indonesia dengan mengatakan bahwa turnamen mini yang dibuat Indonesia itu bukan level kami. Netizen Malaysia terlalu sombong dan jumawa kalian. Turnamen apa ini jauh level dengan Malaysia. Banjir anjir. Mereka masih bermimpi kalau Malaysia levelnya masih tinggi daripada Indonesia ya. Boy, itu dulu tahun 2000 mungkin ya. Sekarang ingat 2025, level timnas Malaysia di bawah timnas Indonesia. Kalian aja di Piala Asia masih corat marut toh, belum tentu bisa menang. Kita sudah kualifikasi Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saudara semua dimanapun anda berada, semoga semua sehat selalu. Dan balik lagi dengan kami Al Cohyer. Nah, kita kali ini akan reaksi sebuah info tentang persepak bolaan Indonesia guys ya. Ada sebuah media Malaysia meremehkan rencana PSSI menggelar turnamen ini yang mengundang timnas Malaysia dan timnas Lebanon untuk melawan timnas Indonesia guys rencananya nanti. Turnamen mini ini akan dilaksanakan di Indonesia pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Dan ada salah satu media Malaysia dengan sombongnya menyebut bahwa turnamen tersebut bukan level dari kesebelasan tim Harimau Malaya mau. Oke, langsung saja kita simak infonya guys seperti apa yuk. Gas klik. Malaysia meremehkan rencana PSSI yang akan menggelar mini turnamen di Jeddah Internasional pada bulan September akhir tahun nanti, guys. Media Malaysia yang bernama OneFootball.my itu meremehkan Indonesia dengan mengatakan bahwa turnamen mini yang dibuat Indonesia itu bukan level kami. Itu yang dikatakan media tersebut, guys. Malaysia ini sebenarnya tidak sadar atau lagi kesurupan, guys ya. Secara ranking FIFA, Malaysia sekarang berada di peringkat 130. Sementara Indonesia di peringkat 123. Nah, lihat artinya, itu Malaysia itu kayak makan dari ludahnya sendiri. Dan mereka tidak sadar-sadar karena penyakit hati. Kalau menurut kalian gimana, guys? Emang netizen Malaysia terlalu sombong dan jumawa kalian. Turnamen apa ini jauh level dengan Malaysia. Banjir anjir. Mereka masih bermimpi kalau Malaysia levelnya masih tinggi daripada Indonesia ya. Boy, itu dulu tahun 2000 mungkin ya. Sekarang ingat 2025, level timnas Malaysia di bawah timnas Indonesia. Kalian aja di Piala Asia masih corat marut toh, belum tentu bisa menang. Kita sudah kualifikasi Piala Dunia ya. Ingat, level kalian itu masih jauh dengan Indonesia, makanya jangan sombong dan jumawa. Betapa sombongnya netizen Malaysia, terang-terangan sebut rencana uji coba lawan timnas Indonesia bukan levelnya. Indonesia berencana menggelar turnamen mini dengan mengundang Malaysia, Lebanon September nanti. Harusnya kalian Malaysia bersyukur bisa bertanding dengan timnas Indonesia, karena timnas Indonesia levelnya sudah beda, sudah pengalamannya berbeda melawan Australia, Jepang, Bahrain, Arab Saudi. Kalian tuh timnas Malaysia mentok-mentok melawan Kamboja, Timur Leste. Harusnya bersyukur ya bisa mendapat ilmu dengan timnas Indonesia. Tetapi kalian sombong nih ya. Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Ada apa dengan Malaysia yang begitu ada rasa iri bang Indonesia, apalagi supporternya dan netizennya. Bahkan menyebutkan Indonesia suruh dikeluarkan dari AFF. Bagi Indonesia dan supporter Indonesia itu malah bangga ya. Buat apa AFF? Karena level Indonesia itu sudah di atas jauh Malaysia. Level Indonesia dunia. Dan ini sangat marak. Indonesia akan menggelar piala ataupun turnamen mini juga diejek oleh Malaysia. Ada apa dengan Malaysia? Sehingga begitunya bencinya dengan Indonesia. Sobat bola, gimana menurut kalian? Tulis di komentar. Kembali ke video berikutnya. Jangan lupa sambil ngopi. Malaysia. Siap.
Guys, nggak ada habis-habisnya guys, tetangga jiran kita ini ngelawak guys. Nih guys, timnas Malaysia diyakini tetap bisa ke Piala Dunia meski peserta liga lokal berkurang. Timnas Malaysia diyakini tetap bisa ke Piala Dunia meski peserta liga lokal berkurang. Kita tahu Piala FC mengundurkan diri dari Liga Super untuk musim depan ya guys, karena tidak bisa membayar gaji pemainnya dan staf-staf pelatihnya. Makanya dia mengundurkan diri dari Liga Super Malaysia. Jadi untuk peserta Liga Malaysia musim depan diperkirakan hanya 12 peserta, 12 klub saja ya guys. Karena sedikitnya klub lokal Malaysia, maka pemain lokal Malaysia agak sedikit berkurang. Ini Liga Super Malaysia 12 peserta atau Liga Tarkam antar kampung ya guys. Dan mereka bilang masih bisa ke Piala Dunia ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita doakan saja untuk dek Malay kita, semoga mereka bisa ke Piala Dunia. Fam Malaysia akhirnya minta maaf usai hina timnas Indonesia. Wah. Tapi Madam Pang langsung balas. Desak Erick Thohir jangan hanya diam. Ancaman keluarkan Indonesia dari AFF makin panas. Apakah ASEAN akan pecah karena ulah ini? Bagaimana pendapat kalian? Gimana guys pendapat kalian? Merupakan skuad ketiga Apa paling nih guys berita dari Astro Arena TV Malaysia guys? Indonesia yang ketika ini bersaing dalam kelayakan Piala Dunia berada di kedudukan pertama menurut TV Upin Malaysia. Wah, TV Malaysia mengakui Indonesia ada di urutan pertama guys. Negara ASEAN menjelang aksi kelayakan Piala Asia 2027 dengan nilai mencecah 36.4 juta ringgit. Ia merupakan jumlah pasaran keseluruhan 27 pemain yang terpilih ke sesi latihan pusat kebangsaan oleh ketua jurulatihnya berdasarkan tanda harga di laman sukan terkemuka transfermarket.com. Indonesia yang ketika ini bersaing dalam kelayakan Piala Dunia berada di kedudukan pertama dengan nilai 177 juta ringgit. Thailand pula memiliki harga pasaran 42.7 juta ringgit, manakala Vietnam pada kedudukan keempat dengan nilai 29.5 juta ringgit. Antara penyumbang utama nilai pasaran bagi Harimau Malaya ialah bintang berdarah kacukan Malaysia Belgium, Dion Kools dengan nilai 3.8 juta ringgit. Tonggak sensasi Johor Darul Takzim JDT Arif Aiman Hanapi yang juga pemenang anugerah pemain paling bernilai Liga Malaysia 3 tahun berturut-turut menjadi pemain kedua termahal bernilai 2.9 juta ringgit. Selain itu, 3 lagi pemain seperti Matthew Davis yang bernilai 2.2 juta ringgit, Faisal Halim 1.7 juta ringgit dan penjaga gol Ahmad Shihan Hazmi 1.6 juta ringgit melengkapkan top 5 status pemain termahal skuad kebangsaan ketika ini. Gitu. Pengen kayak Indonesia, tapi CEO Timnas Malaysia nyerah nyari pemain keturunan. Jadi CEO Timnas Malaysia, Rob Friend, kayaknya mulai mengibarkan bendera putih nih dalam urusan pencarian pemain keturunan. Dia bilang harus realistis karena Malaysia nggak seperti Indonesia yang punya populasi besar. Ucapan ini menandakan bahwa strategi naturalisasi ala PSSI mungkin sulit diterapkan di Malaysia. Ya, Selain karena gak akan bisa Malaysia meniru PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain Belanda. Sulit untuk Malaysia. Kalau Malaysia menaturalisasi pemain dari Bangladesh itu ya mungkin bisa saja. populasi yang besar, Indonesia juga dinilai punya banyak diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di sisi lain, Malaysia juga menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan jangkauan. Sementara Indonesia sedang gencar-gencarnya menaturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia demi target besar, yakni lolos ke Piala Dunia 2026. Malaysia justru memilih jalur yang lebih konservatif. Friend menekankan pentingnya pembangunan jangka panjang, bukan hanya sekedar solusi instan seperti naturalisasi. Menurutnya, memperbaiki peringkat FIFA lewat lawan yang tepat lebih penting ketimbang mengejar gengsi melawan tim besar sekelas Argentina. Friend pun tetap optimis dengan visi jangka panjang dan kesabaran Harimau Malaya bisa bangkit. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Komentar Safi Sali usai tiket ASEAN All Stars tak laku sampai terancam batal. Ia menyebutkan harusnya FAM sadar diri bahwa Malaysia memang belum layak menjamu tim sekelas Manchester United. Belakangan ini, jagat sepak bola Asia Tenggara dibuat geger dengan rencana pertandingan antara ASEAN All Stars melawan Manchester United pada 28 Mei 2025 mendatang.
Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang prestisius ini justru dibayangi keraguan karena berbagai masalah yang muncul ke permukaan. Salah satu isu utama adalah rendahnya minat penonton, terutama dari kalangan turis asing. Banyak dari mereka merasa enggan datang ke Malaysia karena negara tersebut dinilai kurang menarik sebagai destinasi wisata olahraga. Tak sedikit yang menilai bahwa negeri jiran ini belum mampu menawarkan pengalaman yang menyeluruh, mulai dari hiburan hingga kenyamanan perjalanan, seperti yang biasa ditemukan di negara lain. Lebih lanjut, kondisi infrastruktur juga ikut disorot. Stadion yang direncanakan menjadi venue pertandingan dikabarkan belum memenuhi standar ideal untuk laga internasional kelas dunia. Fasilitas yang kurang memadai, baik dari segi kenyamanan penonton maupun keamanan pemain, menjadi sorotan yang tidak bisa diabaikan. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran besar. Jika tak ada perubahan signifikan dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin pertandingan yang digadang-gadang ini justru batal digelar. Sayang sekali, mengingat kesempatan untuk menyaksikan klub sebesar Manchester United berlaga di kawasan ASEAN adalah momen langka yang sangat dinantikan para penggemar. Menariknya, baru-baru ini, pernyataan mengejutkan datang dari Safei Salih yang menyoroti rencana Malaysia menjadi tuan rumah laga ASEAN All Stars kontra Manchester United. Dalam komentarnya yang cukup tajam, legenda sepak bola Malaysia itu tak segan menyentil sosok Datuk Hamidin, Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia. Ia menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan kurangnya rasa malu dari sang petinggi, mengingat kondisi Malaysia saat ini belum siap menggelar pertandingan sebesar itu. Menurut Safi, Malaysia belum memiliki kapasitas memadai untuk menyambut tim sebagus Manchester United. Itulah guys, menurut Safi, Malaysia belum pantas menyambut MU untuk datang ke markasnya. Itu kata Safi tadi ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini guys ya tentang persepakbolaan timnas Indonesia dan komentar netizen Indonesia dan media Malaysia tadi guys ya. Pernyataannya sangat sombong sekali, sangat mengejek sekali. Timnas Indonesia bukan level timnas kami. Wah, itu sudah sangat merendahkan sekali itu. Wah, kalau level Anda lebih tinggi dari timnas Indonesia ya buktikanlah, setidaknya bisa lolos ke Piala Asia, lolos ke round 3 Piala Dunia. Itu kami baru mengakui kalau Anda itu di atas kami. Anda saja ke Piala Asia lolos ke 16 besar saja belum pernah. Lolos ke rang 4 Piala Asia, lolos ke rang 4 besar Piala Asia saja belum pernah. Apalagi lolos round 3 Piala Dunia kualifikasi, Anda belum pernah. Kok Anda seenaknya bilang level kami lebih tinggi dari timnas Indonesia? Wah, itu sangat kacau itu perkataan Anda. Rank FIFA saja timnas Indonesia ada di 123. Dan engkau si timnas Malaysia, rank Anda ada di 130-an. Itu kan sudah menunjukkan beda level kami lah. Oke, semoga para Malaysia nih, media Malaysia ini sadar guys, sadar. Tidak terus merendahkan Indonesia, iya guys ya. Oke. Cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.